kriuk itu sendiri bahan-bahannya terdiri dari bahan baku atau bahan utama, ada bahan tambahan sebagai pencelupnya nanti, juga ada bahan penolong. Untuk bahan tambahan, bahan bakunya itu jelas ya pisang. Kemudian bahan-bahan tambahannya terdiri dari tepung, terigu, kemudian tepung beras, ada gula, garam, dan air. Sedangkan bahan penolongnya itu nanti minyak goreng dipakai sebagai ya untuk menggoreng ya, untuk menggoreng pisang kriuk tersebut. Jika dilihat dari bahan-bahan yang digunakan, ya kalau melihat kritis antara kritis dan tidaknya, semua pasti kritis ya. Kalau pisang didapat dari mana dan sebagainya, tetapi saya hanya akan mengkritisi bahan-bahan yang sangat kritis saja gitu ya. Seperti yang kemarin, seperti tepung terigu, itu tepung terigunya kan tepung terigu apa dan lain sebagainya, itu merupakan bahan kritis. Tetapi umumnya tepung terigu yang digunakan itu adalah tepung terigu yang berlabel atau tepung terigu yang terkenal ya, seperti tepung terigu tiga 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 apa namanya ya, yang berlabel halal. Kalau tepung beras itu biasanya digiling oleh warga sendiri gitu ya. Ada penggilingan beras, digiling di penggilingan gelas, di penggilingan beras ya, di penggilingan beras tepung. Ya itu juga sebenarnya kritis karena penggilingan tersebut dipakai menggiling apa saja ya. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya kalau berbicara tentang kekritisan itu semuanya bisa tergolong kritis. Kemudian gula, bahannya itu gula ya, gula juga kritis karena dan garam juga sama. Kalau airnya air dari sumur dan lain sebagainya. Kalau dari apa ya? Dari wawancara sepintas ya, tadi bersama kenalan gitu ya. Kalau terigunya pakai terigu yang terigu yang bermerek, berlabel halal, tepung berasnya didapatkan sendiri. Kemudian gulanya juga gula yang berlabel halal, garamnya juga garam yang berlabel halal, air. Dan minyak gorengnya juga pakai minyak goreng yang berlabel halal. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan, setidaknya ada pisau, ada wajan untuk menggoreng, mixing atau baskom ya biasa dan lain sebagainya. Ya kalau berbicara kritis sekali lagi semua juga masuk ke kategori kritis. Nah untuk proses pembuatan sale pisang itu sendiri, pertama ya pisang, kemudian pisangnya itu ada di pemilihan yang baik, yang terbaik, kemudian setelah dipilih, dikupas, pengupasannya menggunakan alat ya, alat pisau dan lain sebagainya. Kemudian setelah dikupas, dicuci, masuk ke proses pencucian. Setelah pencucian itu ada juga proses pengirisan ya, menjadi pisang-pisang yang lebih tipis-tipis lagi. Setelah diiris, dikeringkan, biasanya pengeringannya menggunakan pengeringan manual dari matahari ya, dijemur di matahari pakai ya, kalau di sini alatnya dari bambu itu apa ya, dari bambu alatnya uh, untuk mengeringkannya gitu ya. Dan setelah kering nanti dicelupkan ke penyelupan. Dan dalam penyelupan ini ada bahan-bahan yang dipakai seperti terigu, tepung beras, gula, dan garam, dan air tadi ya. Itu berarti kan titik kritis di pencelupan juga ada titik kritis sama. Kemudian setelah dicelupkan, digoreng,
Setelah digoreng ditiriskan, dan meniriskannya pun kalau di sini biasanya dengan irisan manual saja. Setelah diiris, dikemas menggunakan plastik atau kantong plastik untuk pengemasan. Dan suka dibeli label juga di sananya. Kadang dibeli labelnya pisang dari Tembong Raja, pisang Tembong Raja, pisang sale atau sale pisang Tembong Raja, dan lain sebagainya. Itu ditulis di sana. Bahkan kadang-kadang ada label halalnya dibuat sendiri gitu ya. Jadi secara umum itu proses pembuatan sale pisang kriuk ya, sale pisang kriuk. Dan jika melihat titik kritis, yang paling kritis itu ada di pencerupan. Ada di pencerupan yang paling kritis karena menggunakan bahan-bahan yang didapat dari pasar juga gitu, dari pasar. Nah, seperti itu. Kira-kira laporan latihan tugas yang tadi disampaikan. Intinya yang paling kritis di pembuatan sale pisang ini terletak di pencelupan tadi yang bahan-bahannya didapatkan dari pasar. Sedangkan pisau dan alat-alat lain sebagainya tingkat kekritisannya minim. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini, Manggas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Samsudin atas paparannya. Ya, mungkin dari peserta lain, Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi untuk 3 orang. Oh, ini ada langsung Pak Syukron dari Kabupaten Tegal. Mangga, Pak Syukron. Silakan Pak Syukron. Jika ingin memberikan tanggapan. Halo. Ya, masuk Pak. Maaf, itu mau apa? Presentasi analisisnya. Sekarang yang tanggapan dulu Pak. Oh, gini. Berarti ya Pak ya. Oke, coba untuk saat ini Bapak Sutaat dari Kota Semarang. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Semarang, Bapak. Intinya tadi kan ada penjemuran secara manual untuk pisangnya. Itu untuk kehalalan itu kan tidak boleh muncul ada jamur. Jamur itu kan menimbulkan adanya racun. Racun itu kan tidak diperbolehkan. Standarnya ketika ini panas, stabil, itu tidak masalah. Ya, tapi ini kondisinya ketika saat hujan. Ini bagaimana untuk analis kritisnya, sehingga untuk menghindari adanya jamur yang berkembang di situ. Yang pertama itu. Nah, itu harus dipertegas lagi. Mungkin ada solusi walaupun manual, tapi perlu ada pengukuran suhunya. Ini kira-kira bagaimana? Terima kasih. Bapak Agus, bagaimana Pak? Mau langsung ditanggapi atau dikumpulkan dulu 2 lagi? Boleh. Ini saya langsung tanggapi saja ya. Nah, silakan. Ini saya sampaikan ini kan karena ada di sini ya, berdasarkan yang saya lihat, dan saya pernah berbincang gitu dengan salah satu yang membuat pisang tersebut. Memang itu salah satu kendala ya, tetapi
untuk pisang itu sendiri pengeringannya itu tidak perlu terlalu kering gitu ya. Yang penting sudah ditiriskan, agak kering sedikit, itu sudah bisa langsung dicelupkan ke ya ke bahan-bahan tambahan seperti terigu yang tadi. Kalau menurut saya di apa namanya di pengeringan ini tingkat kekritisannya minim juga ya, karena begini, walaupun di musim hujan itu kadang-kadang kan apa namanya si pisangnya itu kekeringannya itu walaupun tidak terlalu kering gitu ya, bisa langsung digoreng gitu Ya. dan dicelupkan ke apa ya yang tadi dicelupkan ke bumbu-bumbu yang sudah di mix tadi, yang sudah di itu. Kalau saya melihat gitu, sekali lagi ya, kalau saya melihat tingkat kekritisan di pengeringan itu tingkat kekritisannya minim gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau mau maksimal pengeringannya bisa menggunakan alat oven atau dan lain sebagainya ya, yang bisa untuk alat seperti itulah, seperti itu. Tapi sepertinya kalau pakai alat seperti itu pun jika alat untuk pengeringannya memakai oven itu kan juga tingkat kekritisannya juga minim. Oke, Begitu boleh menurut saya. boleh ditanggapi Pak. Mohon Pak Moderator. Mangga Bapak boleh. Terima kasih. Begini Bapak, kemungkinan ini kan manual. Jadi manual ini kan ada tingkat ya kadar ini loh, kadar expirednya begitu cepat begitu loh. Ketika ini tidak kering benar. Nah itu ada ukuran ya. Ini kan terkait dengan mohon maaf, terkait dengan konsumen. Sekali lagi ketika konsumen itu dirugikan, ini kan yang menjadikan sesuatu hal yang krusial. Ini di mata pengamatan analis kesehatan pangan. Jangan sampai dong kita membuat produk kaitannya produk massal, walaupun ini sekedar sale, tapi ini perlu dijaga untuk kepercayaan konsumen. Karena kepercayaan konsumen kan begitu mahal. Apakah open itu harus beli? Nah, ini hanya inovasi buatan. Ini mungkin bisa jadi masukan. Apakah tidak bisa menggunakan ini pakai api itu, tapi dibuat memang bentuk oven, tapi yang kira-kira panasnya stabil. Saya melihat itu begini, Pak. Ini panas stabil itu di pabrik tahu, itu stabil panasnya. Dia enggak pakai kayu, enggak pakai apa, tapi pakainya gergaji itu loh. Tahu ya Pak ya? Bekas atau sampah gergaji atau yang tidak dipakai untuk mebel itu dibuat. Jadi tai gergajinya itu yang dipakai. Jadi stabil panasnya. Nah, menurut saya open ini bisa inovasi sebenarnya. Tidak harus beli inovasi. Kira-kira untuk temannya Pak Agus gimana melihat ini? Kalau seandainya diberikan masukan itu. Ini musim hujan yang ini risiko tinggi sebenarnya ketika kita menjadi pengusaha khususnya sale. Ya kita tidak mau dong kehilangan konsumen, mohon maaf, ketika kita punya konsumen, punya pelanggan, sudah tidak dipercaya lagi gara-gara hanya unsur tingkat risiko jamurnya tinggi. Itu gimana Pak Agus? Yang sewu ini bagian kajian dari produk halal sendiri. Jangan sampai ini punya risiko jamur begitu signifikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sutaat ya dari Semarang. Mohon maaf Pak, ini kita juga sebagai pengamat pengusaha, minimal saya juga ngajar di kampus bagian bisnis juga. Sharing juga
nanti bisa dipakai sedikit. Ya. Walaupun itu enggak high teknologi tapi minimal punya ini low risk low biayanya. Ya. Biayanya tinggi, biayanya tidak terlalu tinggi, kita enggak beli mesin open. Ini kayak di Jepara. Di Jepara itu beli mesin open banyak mahal gitu. Karena kayu harus kering-kering. Kalau ini bisa diinovasikan, tidak beli mesinnya, tapi pakai ini. Seperti tumpu di tahu, tapi 24 jam tidak pernah habis. Jadi ampasnya itu bukan kena api langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutaat ya. Nanti saya coba informasikan, barangkali bisa diterima dan mudah-mudahan diterima. Tetapi yang saya ketahui itu utamanya dalam pengeringan sebelum dicelupkan dan digoreng itu menggunakan atau memanfaatkan sinar matahari saja gitu. Nanti saya coba saya coba informasikan ya mengenai alternatif pengeringan yang sudah Bapak tadi sampaikan, begitulah ya. Itu bagus sekali ya dari segi ekonomis dan lain sebagainya dibanding ya menggunakan apalagi open yang mungkin ini karena masih saya lihat karena masih produksi lokalan di kecamatan mungkin ya. Jadi si pembuat sale pisang ini ya tidak kurang begitu memperhatikan hal seperti itu. Padahal kalau dilihat dari segi ekonomi ya Pak ya, kalau seumpamanya maju makan bisa di order kemana saja gitu. Apalagi dengan label halal dan prosesnya terpantau dengan baik gitu ya, dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa ini kan nggak perlu standar halal. Nyuwun sewu. HP-nya kan nggak perlu standar halal ya. Alat-alatnya, higienisnya yang penting kan di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Yang lain Pak. Kita lanjutkan yang lain. Ini ada dari Magelang, dari Umi Haniatul Afifah. Silakan Ibu. Saya bisa close screen ya. Boleh close screen Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Suaranya kecil ya Bu ya? Iya. Bentar saya. Oh ya, saya dari Magelang. Ya. Terima kasih sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengkritisi proses pembuatan nih, khususnya kami dari Magelang itu pernah survei ke lokasi gitu kan, tempat yang produksi yang sudah mendapatkan produk halal. Ya Ibu. Ya, kami pernah survei langsung ke lokasi yang sudah bersertifikat produk halal gitu. Untuk proses pembuatan ternyata yang diperhatikan itu banyak sekali. Tentunya ketika sang pengolah bahan pangan itu untuk membuat bahan itu memang harus benar-benar steril gitu. Ya. Jadi dalam prosesnya memang benar-benar yang membuat itu untuk makan di tempat itu saja tidak boleh. Memang harus benar-benar steril gitu. Iya. Ya. Itu untuk prosesnya. Terus kemudian untuk pencuciannya nih. Untuk pencuciannya itu memang disarankan untuk mencuci itu benar-benar kalau dari kesehatan gitu untuk biar halal itu memang benar-benar harus dari air yang langsung mengalir gitu. Untuk tempat penampungannya saja juga disurvei, itu memang benar-benar disurvei, penampungannya itu benar-benar. Baik, Ibu, bagaimana? Sudah. Ya, halo. Iya. Ya. Masuk, Ibu. Halo. Ya, masuk suaranya, Bu. Oh iya. Untuk
proses produksinya nih. Hmm. Untuk proses produksinya itu memang untuk pengolahnya sendiri memang benar-benar juga harus steril. Halo, halo. Ya, Ibu, bagaimana tanggapannya? Sudah cukup? Ya sudah. Sudah, baik. Mungkin biar lebih jelasnya langsung kita ke Mbak Diah Niken kali ya Bu ya, terkait Ya, pengolahan ini. ya. Mbak Diah Niken bagaimana bisa memberikan arahannya, masukannya terkait tadi proses pembuatan pisang sale, Bu. Oke, ya terima kasih. Buat Bapak Agus yang tadi sudah presentasi, terima kasih karena memang sudah sudah menunjukkan hasil analisanya. Buat Ibu dari Magelang juga terima kasih untuk tanggapannya, dan Bapak yang lain terima kasih. Ini mungkin saya sedikit untuk sale pisang. Saya tertarik dengan tanggapan tentang pengeringan. Betul bahwa pengeringan itu mungkin harus kadar airnya tertentu dan sebagainya, tapi juga benar bahwa kadar air pisang sale itu tidak seperti kita mengeringkan ikan asin, ya. Jadi memang dia sebetulnya setahu saya, seingat saya, dia hanya kadar air tertentu saja dia dikeringkan, mungkin hanya dalam beberapa jam. Tapi benar jika memang ini khusus untuk produk. Sekali lagi saya akan bilangnya ke proses produksi, maka saya akan lebih menitik beratkan kepada ketika pengeringan itu manual, apakah ditutup atau tidak. Jadi misalnya apakah ditutup plastik mungkin, atau ada media yang supaya jangan sampai pisang akhirnya ditetesi kotoran hewan. Misalnya demikian. Atau mungkin kalau dia dibikin rak, apakah bisa terlepas dari yang namanya misalnya kucing, misalnya seperti itu. Atau tidak dihinggapi burung misalnya. Tidak disemutin, nah seperti itu. Mungkin saya menitik beratkannya demikian. Sekali lagi kembali kepada tidak terjadinya kontaminasi. Rulesnya itu. Kontamin apa? Kontaminasi sesuatu yang najis, sesuatu yang haram, ya. Haramnya di mana? Ya bukan tidak mungkin, ya. Dulu kasusnya di Sumatera, ketika ada penjemuran kerupuk, itu ternyata suka ada anjing, ya, di sekitar wilayah penjemuran kerupuk tersebut, gitu ya. Ini sebuah kasus. Ya. Jadi mungkin di tempat yang pisang itu juga seperti itu. Apakah memang sudah clear, ya, atau sudah dijauhkan dari binatang-binatang yang memungkinkan mengotori atau mengkontaminasi si pisang yang dijemur tersebut. Kemudian kedua, karena materi materi proses produksi itu berarti sudah menyangkut ke bahan, berarti bapak di sini atau ibu-ibu di sini sudah ke poin bahan ya sebelum ke PPH. Nah, mungkin untuk selanjutnya perlu diperjelas tentang bahan itu, misalnya gula apa? Apakah gula merah, apakah gula putih, dan sebagainya. Jadi tolong untuk daftar bahan itu harus jelas. Kemudian untuk bahan yang terkait tepung beras. Sebenarnya saya senang karena pihak pemateri pihak presentasi sudah mengetahui bahwa itu penggilingannya itu di pasar. Nah, benar juga bahwa kalau kita mengkaitkan kepada kesehatan seperti yang dikaitkan oleh Bapak dalam penjemuran, ketika itu juga tepung beras juga mengalami pelembapan. Dan kita mungkin tidak tahu di pasar itu sebenarnya si penggilingan tepung berasnya itu dibersihkannya maksimal apa tidak. Apa benar bahwa akan terbebas dari segala jamur, terus dia dibersihkannya seperti apa. Lalu kondisi pasarnya di mana?
Kalau misalnya di sebelahnya itu adalah tukang ayam misalnya, khawatirnya di situ ada pembuangan limbah kotoran ayam atau isi perut ayam. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saya menyarankan jika untuk bahan sebaiknya clear-nya atau menjaganya sebaiknya adalah yang sudah berlabel atau sudah dalam kemasan saja, bukan yang digiling secara menggunakan alat yang beramai-ramai atau alat orang lain. Atau jika misalnya nggak enak Bu, kalau misalnya tepung berasnya nggak fresh, itu nanti rasanya beda, boleh. Tapi berusahalah untuk modal atau menggunakan blender misalnya, atau menggunakan spinner misalnya. Jadi pendamping halal sebaiknya memang mengarahkan kepada si konsumen atau si pelaku usaha atau si pemilik usaha itu untuk memiliki penggilingan sendiri, walaupun itu mungkin hanya menggunakan blender. Jadi blender sendiri sebenarnya punya ya untuk menggiling secara halus tepung-tepung yang tepung beras seperti itu bisa. Bahkan sekarang ada alat khusus yang untuk bikin tepung itu sekarang ada dan itu termasuk alat rumah tangga biasa. Jadi diusahakan demikian, tidak lagi ikut menggiling di pasar. Untuk susunan yang lain, susunan proses produksi yang lain, saya kira kembali lagi kepada rumus tidak terjadi kontaminasi. Mohon maaf saya ini karena screen-nya sudah dihilangkan, jadi saya tidak hafal ya. Tapi mungkin yang ingin saya titik beratkan adalah gitu. Jadi bahan itu diusahakan kita proses sendiri. Jadi seandainya misalnya saya seperti misalnya kelapa ya, kelapa itu seringkali kita bikin santannya di pasar. Diupayakan kalau bisa dibikin sendiri atau paling tidak penggilingannya itu kita tahu bahwa dia cuma menggiling kelapa dan mesinnya itu bersih. Sebenarnya ini faktornya adalah faktor yang tadi najis itu. Kita sebenarnya takut juga ya kalau seandainya si tukang penggilingannya itu justru tangannya itu bekas pegang apa gitu. Mungkin kita akan lebih safe kalau seandainya itu dilakukan oleh kita sendiri atau mungkin pegawai kita yang menggunakan sarung plastik misalnya seperti itu ya. Jadi nilai toyibnya itu ya, mungkin nilai bersihnya itu yang mungkin saya pertanyakan gitu. Seperti pemateri yang sebelumnya kan ada terbebas dari najis. Nah, ini menjadi kunci juga gitu. Kalau di pasar itu yakin nggak nih bebas najis? Seperti itu sih. Mungkin begitu Bapak. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah Niken atas masukannya dan atas insight-nya, atas paparan Pak Agus tadi dari Kebumen. Ya, sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mempresentasikan hasil analisisnya lagi, mangga raise hand. Baik, dari Kabupaten Tegal, Pak Syukron Hanif. Silakan Pak Syukron. Nggih, matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah langsung mawon pun sonten Pak nggih. Saya mengidentifikasi aktivitas kritis dari pembuatan selai nanas, Pak. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama nanas, yang kedua pektin, ada gula, dan ada asam sitrat. Untuk peralatannya sendiri yaitu pisau, air, parutan, dan mungkin untuk merebusnya ada panci karena di situ tadi ada kalimat dididihkan. Untuk cara membuatnya sendiri di diagram tadi itu kupas nanas dengan pisau, cuci nanas dengan air, parut nanas, campurkan nanas plus pektin dan juga gula, lalu dididihkan, baru ditambahkan asam sitrat, maka akan jadi selai. Lalu masukkan ke packing atau tunggu dingin dulu sebentar. Untuk analisis kritis bahannya, yang pertama itu untuk pektin sendiri merupakan segolongan polimer heteroksida. Di situ ada
terbuat dari tumbuhan. Jadi untuk halalannya bisa dijamin untuk pektin. Itu tadi yang saya dapatkan dari searching di Halal MUI. Barangkali nanti bisa dikoreksi sama Budiah barangkali. Yang kedua, untuk asam nitrat sendiri itu masih harus kita hati-hati karena ada proses mikrobial, yaitu yang menjadi pertanyaan seperti disampaikan oleh materi yang tadi kemarin, apakah medianya itu halal atau tidak untuk mikrobialnya. Untuk gula sendiri, pemutihnya, whiteningnya di situ bahannya ada apakah arang karbon, bahan tambang, arang kayu, karcol itu, dan ada yang terbuat dari tulang hewan. Nah ini arang tulang hewan ini yang biasanya disinyalir itu banyak di beredar pasaran berasal dari tulang babi. Itu yang kita harus hati-hati di whiteningnya. Untuk pisau, air, wadah, dan tempat juga harus dicek kebersihan, kesucian dari najisnya, agar produksi juga terjamin kehalalannya. Misal contoh kayak air, apakah air itu air dari sumur atau air pump, mengandung penjernih atau pemutih. Biasanya itu ada bahan arang aktifnya juga itu. Dan untuk selanjutnya bungkus, misal kertas ataupun plastik, itu juga sempat beredar bahwasanya kita harus periksa bahannya, apakah proses pembuatannya terbuat dari bahan itu mengandung campuran babi ataupun haram ataupun tidak. Untuk parutannya sendiri itu kan biasanya jadi besi, itu tinggal kita proses pencuciannya saja. Semisal air, tempat yang lain ataupun pisau itu habis digunakan untuk memotong ataupun memotong sesuatu yang haram, ya itu tidak bisa dikategorikan untuk proses produk halal selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari peserta Bapak atau Ibu ada yang ingin menanggapi? Bisa langsung raise hand terkait paparan dari Pak Syukron Hanif. Terlalu cepat apa ya? Jika tidak ada, mungkin dari Ibu Diah Niken bisa memberikan masukan, arahan, atau insight terkait tadi pemaparan Bapak Hanif. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Tentang selai nanas. Selai nanas, kalau seandainya bahannya itu nanas, pektin juga betul bahwa pektinnya juga halal dan itu dari buah. Itu paling kalau yang saya tahu selai itu yang perlu ditanyakan kalau kita bicara bahan ya. Kenapa saya bicara bahan? Karena sebelum proses kan ke bahan dulu ya. Jadi kalau bahan mungkin yang perlu ditengarai adalah penggunaan apakah ada pengawet, terus kemudian apakah ada pengental. Biasanya ada beberapa selai yang cenderung cair dan kemudian kadang-kadang warna, juga suka menggunakan pewarna biar warnanya mungkin karena kalau aslinya selai nanas biasanya warnanya agak pucat. Jadi biasanya ada kecenderungan menambahkan pewarna supaya kuningnya itu cantik gitu ya. Seperti selai stroberi, aslinya kalau kita bikin selai stroberi justru agak kehitaman ya. Tapi selai stroberi yang banyak kita temui itu justru warna merahnya tuh cantik gitu ya. Nah ini memang biasanya pada industri selai gitu ya, itu salah satunya adalah penggunaan pewarna yang memungkinkan untuk produk tampak lebih kelihatan cantik gitu ya, menarik. Kemudian untuk untuk selai itu juga kritisnya adalah pada pengawet. Jadi
nanas itu biasanya selai buah itu mungkin ada kemungkinan dia akan penyimpanan tertentu dia akan menggumpal atau justru dia akan mencair. Nah, jadi biasanya dicampurlah semacam pengawet, mungkin natrium benzoat atau apa yang biar kadar kekenyalannya atau ininya si nanas si selai itu bisa bertahan lebih lama. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang pelaku usaha tidak terbuka. Jadi kalau misalnya jadi pendamping halal, itu sebaiknya tidak percaya saja kepada produsen dan bersedia atau bersiap untuk ngorek-ngorek tempat penyimpanan. Jadi beberapa pengalaman saya gitu, ada yang membuat roti dan dia tidak mengaku tidak pakai ram, ya, tidak pakai ram atau semacam campuran alkohol untuk penyedap gitu ya. Tapi mungkin memang sebagai pendamping halal kita ya harus ada prasangka sebenarnya, walaupun itu nggak boleh ya di agama. Tapi kalau di halal ini kita harus punya sedikit prasangka atau feeling ya. Misalnya ibu produknya seperti apa. Nah, sama kita dicicipi itu biasanya kita pakai feeling tuh. Oh oke, ini kok kayak ada rasa yang berbeda. Nanti kita bilang, boleh Bu, saya lihat tempat penyimpanannya gitu ya. Nah nanti di situ kita lihat satu-satu. Dari situ nanti kebuka tuh biasanya. Ternyata dia mungkin ada pengawet, ternyata dia ada pewarna, atau mungkin perisa. Perisa tuh jadi misalnya dia selainya selai strawberry, tapi ternyata terlalu stroberinya nggak kenceng gitu, rasanya nggak tajam, maka dia tambahkanlah perisa strawberry supaya si selainya itu jadi stroberinya rasanya mantap gitu ya. Nah seperti itu biasanya ada kecenderungan. Kemudian untuk pengolahannya mungkin perlu dilihat adalah selainya itu diolahnya dengan apa? Dengan mesin kah? Dengan manual kah? Kalau misalnya manual seperti apa? Karena dia kan agak seperti dodol ya, agak kental ya. Nah ini seperti apa? Apakah memang nanti pencucian peralatannya seperti apa? Karena biasanya kalau memang manual berarti dia harus mungkin direndam atau disikat. Nah seperti apa? Mungkin itu ya perlu dilihat tempat pencuciannya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari pembuatan selai karena mungkin sudah pada tahu kalau misalnya dia dicampur gula itu pasti gulanya memang kritis ya. Tapi mungkin ada yang lain, ada hal lain seperti pewarna, perisa, kemudian pengawet ya dalam pembentukan selai. Kalau untuk proses produksinya mungkin kita lebih lihat apakah si pembuatnya tuh pakai APD atau enggak. Misalnya seperti penutup kepala atau mungkin dia pakai masker untuk mulut dan hidungnya ya untuk khawatir kalau dia sedang sakit atau seperti apa. Kemudian tangannya seperti apa? Apakah berganti orang atau tidak dalam pengadukannya? Apakah cuma satu orang saja atau mungkin berganti-ganti? Kalau dia menggunakan mesin, mesinnya dicucinya seperti apa? Berapa kali sekali dia dicuci atau setiap produksi dicuci? Nah itu juga coba ditelaah kembali. Dan sebagai pendamping itu seyogianya tidak mudah percaya walaupun kalau di agama kita kan kita harus percaya ya, tapi mungkin untuk kasus halal ini sebaiknya tidak mudah percaya. Begitu kira-kira apa yang bisa saya sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya mungkin ada peserta yang lain yang ingin mempresentasikan hasil analisisnya. Mangga Pak Eko Rahmanto bisa mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan Pak Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu di slide button nggih? Saya kira button sang nggih. Boleh Pak di slide biar terlihat jelas Pak. Oh. Tapi nggih tak patusan sik. Sekedap.
Ngeten nggih. Sudah tampil Bapak. Ya, ini saya tadi mengerjakan proses pembuatan manisan kering nenas. Nah, itu ada dari bagan yang tadi ada di contoh, itu ada nanas, kemudian pemilihan bahan, pengupasan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan cara membuat, di situ saya coba tuliskan pemilihan nanas yang baik, kemudian dikupas yang bersih. Nah, untuk alat pengupasnya ini yang dikritisi adalah alat pengupasnya. Dan di nomor 3 itu juga nanas dipotong itu juga termasuk alat pemotongnya, itu harus terdedikasi ke halalannya, maksudnya harus dicermati apakah alat pengupas tersebut digunakan pula untuk mengupas atau mungkin untuk karena mungkin pisau untuk menyembelih sesuatu hal yang haram atau apa. Nah, itu perlu dikritisi. Kemudian dicuci dengan air. Dicuci dengan air, itu air yang digunakan untuk mencuci itu apakah air tersebut terkontaminasi dengan barang najis atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian termasuk ketika merebus, itu alat yang digunakan untuk merebus itu tidak tercampur atau tidak terkontaminasi dengan sesuatu hal yang najis atau sesuatu hal yang haram. Nah, kemudian didinginkan, setelah didinginkan dimasak dalam larutan gula dan penambahan bahan tambahan. Nah, larutan gula dan bahan tambahan harus terdedikasi ke halalannya, apakah tersertifikasi halal atau tidak. Karena misalkan seperti gula pasir misalkan, itu kan ada produk-produk tertentu yang mungkin dijual di toko atau mungkin di mana, itu perlu dilihat apakah sudah tersertifikasi halal atau belum. Kemudian dikeringkan, itu juga perlu dilihat alat dan tempat yang digunakan untuk mengeringkan harus terdedikasi apakah terkontaminasi dengan suatu yang haram atau tidak. Sebagaimana yang tadi sudah banyak dijelaskan, mungkin ada anjing atau apa yang mungkin bisa jadi mengotori atau seperti apa. Kemudian setelah kering ditambahkan dengan gula pasir, tentu gula pasir ini juga perlu dilihat apakah gula yang digunakan itu juga tersertifikasi halal atau belum atau tidak. Kemudian setelah itu dikemas. Nah, alat yang digunakan untuk mengemas itu kan mungkin bisa juga menggunakan alat-alat yang sudah modern. Nah, itu juga perlu diperhatikan terkait dengan sisi bahayanya. Kemudian plastik yang digunakan untuk mengemas itu apakah plastik yang steril, mengandung bahaya-bahaya tertentu. Nah, tentu itu ada hubungannya dengan pengetahuan tentang kesehatan mungkin ngoten nggih, nyun ngapunten mbok menawi mungkin ada kesalahan atau bagaimana bisa dikoreksi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Eko, terima kasih banyak atas paparannya. Dari Bapak Ibu peserta mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan kepada hasil analisis atau identifikasi dari Bapak Eko. Nah, sepertinya Bapak Ibu lebih tertarik untuk presentasi ketimbang memberikan tanggapan ya. Baik, kalau begitu kita minta tanggapan dari Bu Diah Niken terkait paparan dari Pak Eko. Enggak, Bu Diah. Baik, terima kasih buat Pak Eko. Ini layarnya jangan ditutup dulu ya, biar saya membahasnya dari atas. Ini ada kata bahan tambahan lain. Mohon nanti ke depan bahan tambahan lain itu di breakdown atau diuraikan.
tambahan lainnya apa. Karena kita nggak bisa juga bilang ujuk-ujuk jadi kritis gitu karena kita nggak tahu gitu tambahan lainnya tuh apa gitu. Jadi sebaiknya memang diuraikan, kemudian larutan gula. Ini juga sama tadi ya seyogianya harapannya gulanya itu gula apa gitu. Gula pasir sebenarnya sih kita akan bilang, ih ibu masa nggak tahu. Tapi memang dalam halal ini semuanya harus detail ya, harus detail ya. Jadi nggak bisa cuma dibilang gula doang gitu ya. Apakah memang benar gula doang? Apa dicampur madu? Apa dicampur sakarin? Mungkin pemanis buatan begitu ya. Jadi itu tadi untuk pendamping halal mungkin cukup bisa jadi kayak orang apa ya? Mungkin kalau lagi bertanya pada pelaku usaha itu enggak iya-iya aja gitu. Jadi misalnya tanya, "Ibu larutinnya gula, gula apa Ibu?" Gula gula Nah, ini harus punya perhitungan tuh biasanya. Jadi misalnya ditanya, "Gulanya gula apa? Gula pasir." Berapa berapa perbandingannya? Misalnya, "Oh ya 1 liter air dengan 1 kilo gula." "Oh ya, Bu, kan kurang manis," gitu. "Emang manisnya cukup ya, Bu?" Nah, itu kata-kata apa ya, pancingan. Nanti dia akan bilang, "Oh enggak kok Pak, itu manis." "Oh ya, manis. Boleh Bu, Ibu bikin? Boleh saya cicipin?" Gitu ya. Nah, ini kadang-kadang dia menutupi, padahal dia mungkin dia menggunakan gula sakarin atau gula buatan dan itu kritis ya. Oh iya, kalau ini ada yang bertanya kayak penyidik atau detektif, ya mirip seperti itu. Kita kan detektifnya ulama. Kan ulamanya nggak langsung terjun nanti ketika fatwa, kan para kiai ulama di MUI-nya itu tidak turun langsung. Jadi kita harus, kita nih seperti jangan sampai nanti para ulama atau para ulama di MUI, dia mengeluarkan fatwa yang salah gitu. Dan itu karena kecerobohan kita gitu loh. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, makanya kalau bisa kita memang tapi bertanyanya jangan bikin kayak polisi jadi akhirnya ketakutan. Tetapi lebih kepada seperti seorang teman sedang bicara saja gitu ya. Jadi, oh gitu ya Bu. Ih gula sekarang mahal loh Bu. Gimana Bu ngakalinnya biar biayanya nggak mahal. Nah gitu ya. Jadi pertanyaannya tidak langsung menghakimi, tidak. Jadi lebih kepada seorang teman saja. Kemudian bahan tambahan, jadi misalnya ada seorang ibu, ya pokoknya bikin apa namanya manisan itu pokoknya nanas sama gula terus ditambah bahan gitu. Oh iya ya Bu, tambah apa Bu? Tambah garam ya gitu misalnya. Jadi kita pancing-pancing ke sana. Jadi pada presentasi ini yang tidak jelas adalah poin 3. Bahannya bahan apa gitu ya. Bahan tambahan apa. Jadi karena di situ justru kita yang harus telisik gitu ya. Kalau misalnya dia bahannya ternyata, oh saya cuma dikasih garam kok, atau saya cuma dikasih air apa namanya jeruk lemon kok misalnya, ya wes nggak apa-apa. Tapi kan yang kita khawatirkan dia menambahkan misalnya natrium benzoat atau pengawet ya, pengawet, pewarna gitu kan. Ada tuh nanas atau itu kalau dijemur itu kan sebetulnya dia agak kecoklatan. Gimana caranya biar si nanas itu kuningnya tetap cantik ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian pemilihan nanas oke. Ini pada perendaman ya. Sorry maaf. Nanas dikupas. Ini yang pertanyaan saya, setahu saya manisan itu ada perendaman ya, tapi di sini tidak ada poin perendaman. Jadi setelah direbus sampai mendidih, kemudian didinginkan. Mungkin pertanyaan saya, apakah langsung demikian? Mohon, Apakah ada perendaman? mohon Mungkin maaf Bu, saya hanya sesuai dengan contoh. Oh, nggih. Ya enggak apa-apa. Tapi mungkin Pak, anggap saja saya ini anggap saja saya ya oke, siap. Jadi intinya adalah sebagai pendamping halal, intinya kita tetap harus meneliti apa memang demikian gitu. Jadi walaupun itu sebuah contoh ya, oke, nggak masalah ya. Tapi mungkin ini kita belajarlah sama-sama bahwa dalam proses pembuatan manisan itu biasanya direndam. Ada perendaman beberapa lama yang saya tidak tahu karena itu untuk menyerap rasa manisnya. Jadi kalau seandainya cuma direbus dicemplungin,
itu malah kondisinya si nanasnya itu ada kemungkinan lepek gitu loh ya, jadi dia tidak bisa kaku ya. Nah, seperti itu ya. Itu biasanya ada penambahan kayak kapur sirih ya, seperti itu. Kira-kira demikian Bapak, untuk prosesnya seperti yang pertama. Jadi kalau bisa dihindari bagaimana cara penyimpanannya. Jadi setelah ini kan ada nomor poin 8 dikeringkan ya, tapi dikeringkannya itu sudah dalam posisi dikasih gula. Nah, jadi harus ditanyakan bagaimana nih supaya nggak dirubung semut misalnya. Gimana nih biar nggak kena debu. Nah, contohnya demikian. Nah, ini ada pertanyaan, Bu, berarti harus profesional. Insya Allah kalau ini ditekuni, nanti Bapak jadi profesional. Karena ini biasanya sesuatu yang kulino. Jadi kalau kita terus-menerus, kita nanti jadi kafah sendiri gitu. Karena akan banyak kasus ya, insya Allah walaupun mungkin Bapak atau Ibu ini baru, tapi kalau sering dan melihat dan kemudian coba pakai feeling. Sebenarnya ini ada kasus feeling ya kalau menurut saya. Nanti terasah feeling kita. Kok kayak ada yang aneh ya? Misalnya seperti itu terbentuk sendiri. Jadi itu nggak bisa diajarin. Kadang-kadang ada yang cepat gitu ya, ada yang lambat. Tapi kalau kita nih, jadi ketika kita mendatangi pelaku usaha, itu semua bergerak dari mulai mata, telinga, penciuman, ya, rasa itu ya, itu semua kita kita ini kan gitu ya, kita optimalkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mencium sesuatu, misalnya, Bu ini produknya apa? Kita cium, kok kayaknya ada yang bau aneh ya. Nanti baru kita bisa pancing. Ini Ibu kayaknya kok ada bau seperti obat ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Dan itu tidak perlu profesional. Jadi yang penting kulino atau sesuatu yang sering dilakukan, insya Allah kita nanti akan jadi terbiasa, jadi peka sendiri gitu sih. Kira-kira demikian Pak, terima kasih. Matur suwun atas koreksinya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Eko bisa di stop share screen-nya. Baik. Bu Dia, sepertinya nih banyak nih pertanyaan di chat terkait PPH ini. Mungkin ada Bapak Ibu sebelum lanjut ke presentasi berikutnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Mangga resen biar bisa langsung ditanyakan ke Bu Dia. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait PPH ini. Atau saya bacakan Bu yang di chat Bu. Di chat. Ini Bu Dia. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan. Sekalian saya bacakan dulu ya Bu ya. Ada yang bertanya sini Bu. Ya. Untuk ragi bagaimana Ibu? Apakah itu juga termaksud kritis? Raginya ragi apa? Jadi setahu saya ragi tempe sama ragi tape itu tidak kritis karena setahu saya itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Namun tidak sama dengan ragi roti. Ragi roti itu harus halal karena dia ada penggunaan bahan khusus yang kekritisannya harus diperiksa. Jadi kalau ragi roti harus SH, tapi kalau ragi tape atau ragi tempe tidak perlu. Baik Ibu. Ya. Ini ada juga Bu yang bertanya, untuk standar penetapan halal usaha kecil dan besar sama atau tidak? Tidak, itu tapi berdasarkan Kementerian UKM kali ya, itu berdasarkan permodalan. Jadi kalau nggak salah misalnya modalnya di bawah 2 miliar itu usaha apa gitu. Nah jadi dilihatnya modal, perhitungannya modal sama kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja. Biasanya demikian kategorinya. Kalau ini Bu, standar penetapannya tetap sama kan Bu berarti ya? Atau beda Bu penetapan halalnya? Oh, kalau halal itu kita melihatnya dari itu disamakan dengan peraturan permodalan.
Nah, ini ada lagi nih beberapa pertanyaan lagi Bu terkait kalau natrium benzoat apa termaksud kritis Bu? Sebetulnya tidak. Tapi sekarang ini begini Mas. Jadi sekarang ini banyak sekali bahan yang kemudian dihalalkan supaya dia bisa menjadi bahan baku industri besar. Itulah makanya sebenarnya kayak industri natrium benzoat itu bisa kita gunakan, kita pakai yang curah. Tapi kenapa sekarang justru jarang sekali yang curah atau kebanyakan bermerek? Karena kebanyakan natrium benzoat ini digunakan untuk produsen besar atau kebanyakan produsen yang bermerek, makanan-makanan bermerek, itu semua bahannya harus sertifikasi halal. Itulah makanya walaupun seperti ragi tempe itu sebetulnya tidak kritis, tapi banyak pengusaha ragi tempe yang akhirnya dia minta dihalalin supaya dia menjadi supplier produsen besar. Oke. Ini ada pertanyaan menarik ini Bu. Iya. Pertanyaannya seperti ini. Cara mengetahui bahan itu kritis atau tidak itu dari mana ya? Karena kan rata-rata penyuluh ini bukan ahli kimia atau teknik pangan ya Bu ya? Iya. Notabene mereka ahli agama. Nah, menentukan titik kritis atau tidak ini dari mana ya Bu? Titik kritis itu bisa kalau misalnya mau dilihat, kita belajarnya atau gini, patokannya begini. Ada web ya, ada web yang namanya halalmui.org. Nah, di situ itu banyak sekali informasi atau mungkin di web-web di LPH atau lembaga pemeriksa halal yang dia suka memberikan artikel ya. Jadi kalau misalnya kita suka googling ya, Ibu dan Bapak kalau seandainya misalnya googling itu boleh kok. Sekarang ini googling itu udah Mbak Google ya kalau kata orang itu. Itu kayaknya udah kayak perpustakaan berjalan aja gitu ya. Jadi kalau seandainya Ibu dan Bapak ini ragu, Ibu coba googling. Misalnya saja aduh ini natrium benzoat ini enggak ya gitu. Ya googling saja. Di situ langsung aja pertanyaannya, natrium benzoat halal atau haram? Titik tanda tanya. Seperti itu ya. Tapi kalau seandainya misalnya Ibu saya pengen data atau apa yang lebih akurat gitu ya, lebih valid gitu ya. Itu banyak sekali artikel atau jurnal ya, jurnal-jurnal yang dibikin oleh para ahli ya. Jadi bisa dibaca. Ini sebetulnya lebih banyak dibaca saja gitu kira-kira ya. Saya tidak bisa menginikan tapi banyak web atau banyak blog blogger ya, banyak vlog juga yang menceritakan atau menguraikan bahan-bahan untuk pembuatan makanan. Yang di situ nanti ada uraian apakah ini dibolehkan atau tidak. Kalau misalnya sudah halal nomor halalnya berapa dan sebagainya. Demikian. Jadi kita tidak bisa memang seperti saya juga kadang masih belajar. Kadang-kadang saya kemarin ada ini di sini lagi hujan besar, jadi mohon maaf ini kalau ada suara. Jadi misalnya ada yang bilang, Bu, ada produsen bikin obat cacing gitu ya. Jadi benar-benar cacing karena dia untuk pengobatan sakit tipes. Mungkin sebagian fatwa menyatakan bahwa sebagian ulama menyatakan itu termasuk binatang menjijikan. Saya sendiri yang auditor tahunan baru ketemu gitu dengan pertanyaan itu. Ya sudah saya googling di situ dan alhamdulillah saya ketemu fatwanya dan ternyata itu dibolehkan. Jadi kita belajar lagi gitu, belajar fatwa lagi. Nah kira-kira demikian Ibu dan itu bisa dipelajari oleh orang umum, tidak harus auditor yang misalnya auditor yang memang pekerjaannya auditor. Boleh kok, bisa dan itu bisa diusahakan. Kalaupun seandainya tidak banyak web ya yang bisa untuk menguraikan hal-hal tersebut termasuk uraian fatwa. Jadi banyak sekali fatwa bisa dicari fatwa MUI pun sudah bisa di googling ya. Oke, begitu Mas. Baik, terima kasih Bu. Berarti salah satu syarat menjadi pendamping PPH itu harus kepo ya Bu ya? Iya, Biar banyak benar. tahu. Iya, benar, kepo.
Harus kepo. Oke, mungkin sekarang kita lanjutkan presentasi dulu. Buat Bapak Ibu, ada yang masih ingin presentasi terkait hasil analisisnya? Atau mau sesi tanya jawab aja ini langsung? Sepertinya udah lebih banyak yang bertanya ini, Bu. Mungkin Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti biar bisa langsung bertanya ke Bu Diah Niken. Oh, ini langsung ada ini, Bu. Dari Kota Semarang. Silakan Pak Sutaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian mau bertanya bahwa ketika kita berbicara tentang pendampingan atau auditor, itu berarti terkait dengan regulasi, nggih. 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 Kalau terkait dengan regulasi, apakah ada secara hukum itu tuntutan untuk perdata, untuk pidananya, bahkan untuk yang lain, Bu. Jadi kalau hanya sanksi sosial karena tidak memperoleh sertifikasi halal dari MUI atau dari Kementerian Agama, ini kan menjadi hal yang kalau hanya sanksi sosial kan menjadi hal yang sangat disayangkan. Mohon pencerahan, Bu, untuk tuntutan pidana atau perdatanya bagi perusahaan yang memang benar-benar tidak taat terhadap aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Jadi Pak, untuk pendamping halal itu regulasinya hanya untuk UKM, yaitu mikro dan kecil. Namun, kalau untuk industri menengah ke atas, itu harus melalui LPH atau lembaga pemeriksa halal yang auditornya sudah diuji kompetensi dan sudah terregistrasi oleh BPJPH. Tentang sanksinya, saya kurang tahu, namun dalam sebuah sesi seminar itu sempat dikatakan jika tahun 2024 produk yang beredar di Indonesia tidak bersertifikat halal, maka di situ setahu saya ada peringatan dulu, kemudian ada sanksi. Sanksinya itu berupa pencabutan sertifikatnya. Saya tidak tahu apakah itu akan sampai kepada ranah pidana atau perdata atau apa, saya tidak tahu. Tapi setahu saya ketika saya seminar dikatakan demikian. Jadi sertifikatnya dicabut. Kemudian dia diberi waktu untuk mengurus sertifikat halal pada kurun waktu tertentu. Jika dalam kurun waktu tertentu dia tetap tidak mengusahakan sertifikat halalnya, maka dia akan disanksi sejumlah uang. Itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk pidana atau apa saya tidak tahu, Pak. Saya tidak paham. Gitu, Pak, kira-kira. Terima kasih. Saya membantu menjawab, Bu Diah. Iya. Terkait Iya. sanksi ini sebenarnya sudah ada diatur dalam PP 39 tahun 2021. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa di-searching terkait PP 39 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Untuk sanksi, seingat saya itu ada di pasal 149. Mangga nanti dibaca bagaimana tahapan sanksinya itu. Dan ada sanksi dendanya juga apabila terjadi pelanggaran. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Ibu ya. Ini dari Kabupaten Kudus, Pak Niltas Salam. Silahkan Pak. Assalamualaikum Bu Dia. Ya, waalaikumsalam. Tadi kan sudah banyak praktek dalam hal proses produk halal, mulai ada selai nanas, ada keripik, dan tadi ada bahan yang kritik, bahan yang tidak kritis, ada yang tambahan. Nah, itu dalam prosesnya tadi Mas Rasid sudah bilang kita harus kepo, ya. Kepo, tanya-tanya. Iya, kalau kita tahu dan kenal yang membuat. Kalau semisal kita tidak tahu apakah menurut jenengan tadi kan kita prasangkanya tadi jelek. Apakah boleh kita seperti itu? Karena apa? Kalau kita prasangka jelek dan sana pun tidak menerima,
bukannya kita yang jadi pendamping itu bukannya kita mendapatkan bukti atau contoh dengan jelas, malah kita dapat seperti cemoohan atau ingin merah ngoten lho. Kita sendiri ya. Oh, sing buat gini kok sudah bersih, orangnya juga bersih, masa harus gini lagi ada pendampingan buat apa? Prosesnya kan tadi teorinya panjang, dari mulai tadi ada contoh panjang, ada 4 contoh, dan juga semuanya itu kemungkinan itu ada semua. Cuma kan tadi dijelaskan sama Bu Dia itu ternyata ada tidak kritis, anak benar ada kontaminasi apa enggak, ada tangan yang terkena najis apa enggak, ada baju yang terkena najis apa enggak. Ternyata kan prosesnya agak rumit. Nah, apakah dalam prosesnya nanti dalam pendampingan, apakah kita harus berbuat sama seperti itu, tanya yang sampai mendalam, ataukah kita hanya melihat seberkas kecil atau dilihat dari dia pembuatannya seperti apa, oh sudah bagus, sudah jelas, dan sudah bermerek, apakah sudah berarti halal apa tidak, seperti itu. Terima kasih. Intinya kalau saya yang terjelaskan tuh ternyata dalam pendampingan proses produk halal tidak mudah, rumit sekali. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Bapak ini mungkin untuk bunyi regulasinya, saya minta Mas Rido nanti untuk menerangkan. Saya sejujurnya tidak terlalu paham tentang regulasi ya. Begini Bapak, betul. Saya tadi sudah bilang bahwa kalau di agama kita harus ujon. Cuma mungkin saya berpikirnya posisi kita itu adalah pendamping yang kita nih punya tanggung jawab pada masyarakat yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Sekarang begini, saya berandai-andai. Seandainya kita nih ketemu dengan orang yang mengklaim ya. Jadi ini kan sebetulnya adanya pendamping halal karena ada self declare atau semacam klaim ya bahwa produk pisang ini misalnya keripik pisang ini adalah halal. Anggaplah ya, Bapak bilang bahwa udah bersih, beres, oke, gitu kan? Karena nggak boleh kepo dong, nggak boleh seujon dong, oke, gitu. Nah, tapi seandainya ternyata ini menjadi orang percaya. Anggaplah saya tuh tidak kenal, tapi saya melihat bahwa produk pisang ini kok ternyata halal. Bahkan yang mendampingi saja mungkin seorang kiai, maaf ya. Dan tapi ternyata ketika akhirnya saya nikmatin, saya ketemu kutu. Saya ketemu dengan kuman atau bukan kuman, seperti binatang renik gitu ya, yang kemungkinan akhirnya itu menyebabkan saya sakit. Nah, mungkin saya berpikir kenapa saya kepo ketika saya berpikir saya menjadi auditor dan akhirnya saya jadi kepo dan mungkin akhirnya saya tidak mudah percaya kepada pelaku usaha karena saya merasa di belakang saya bertanggung jawab kepada umat yang percaya bahwa produk itu halal. Itu yang pertama yang mendasari saya. Kedua, saya harus bertanggung jawab dan bahwa kalau nanti ulama itu menyatakan itu halal, kalau seandainya saya kerjanya nggak benar dan ternyata tidak halal atau ada yang subhat atau diragukan, yang kasihan kiainya. Kan kiainya berpikirnya, oh ini mah auditornya udah benar gitu loh. Nah, sekarang sebenarnya adalah saya berpikirnya jadinya bukan berpikir bahwa saya seujon, tapi saya berpikir bahwa saya harus profesional. Itu saja sih. Mungkin yang ini tapi lebih ke pandangan pribadi ya Pak ya. Tapi selebihnya adalah sesuatu yang sifatnya subjektif ketika Bapak menjalankan profesi atau semacam pendampingan, seandainya itu profesional, atau tidak, atau Bapak ingin berprasangka baik, nah itu mangga silahkan. Itu sebuah pilihan pribadi menurut saya ya, itu pilihan pribadi. Hanya pribadi saya, kenapa saya jadi kepo, jadi tidak mudah percaya, khususnya kepada pelaku usaha ya, itu karena itu tadi, dasar pemikirannya. Terima kasih Pak. Baik, ini masih ada 2 penanya lagi Bu. Kayaknya pas ini Bu, kita masih ada waktu. Masih ada waktu 10 menit lagi.
Sekarang ada pertanyaan nih, Bu. Yang angkat tangan dari Kabupaten Temanggung, Pak Irfai. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, Pak. langsung saja pertanyaannya. Pertanyaannya apakah si Juleha, ya Juleha itu juru sembelih Sembelih ya? halal. Nah, itu apakah harus bersertifikat? Sertifikat merupakan salah satu syarat untuk di RPH. Jadi itu yang saya tanyakan. Apa jadi syarat mutlak untuk itu? Syarat mutlak, wajib hukumnya. Jadi sebenarnya sama seperti SIM motor ya Pak. Jadi kayak kita nih pasti harus punya SIM kalau kita mau mengendarai motor. Padahal pastinya kita udah fasih dong mengendarai motor. Nah ini contohnya demikian. Tapi polisi tetap nggak mau tahu dong kalau misalnya kita bisa mengendarai motor dengan hebat dan aman pun gitu. Tetap polisi tetap polisi menanyakan tentang SIM. Nah mungkin Juleha itu seperti itu. Semacam surat izin atau semacam sertifikat izin bahwa pemegang sertifikat tersebut dinyatakan sudah lulus dan boleh menyembelih hewan. Begitu Pak kira-kira. Simbolisnya atau analoginya demikian. Dan itu memang hukumnya wajib. Kenapa? Karena pada pelajaran Juleha itu diajarkan tentang selain teknik juga tentang anatomi hewan. Bagian mana yang harus disembelih dengan benar dan sekali iris, kemudian bagaimana meletakkan ketika dia sudah berapa waktu untuk sebelum dia dikuliti dan sebagainya, teknik-teknik demikian itu diajarkan pada Juleha. Dan kalau untuk biasanya yang saya lihat ketika di Udul Kurban, kalau penyembelihnya itu bukan Juleha, itu ada kadang-kadang hewan yang disembelihnya itu berkali-kali. Dia asumsinya pokoknya lehernya putus. Padahal sebenarnya bukan leher yang harus putus, tapi ada 4 titik aliran darah yang harus diputus, bukan lehernya yang putus gitu ya. Nah, jadi dalam pelajaran Juleha itu ada teknik-teknik aliran darah mana yang harus terputus sekaligus agar hewannya matinya tidak tersiksa. Itu yang saya tahu Pak. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Iya. Ada dari Kota Surakarta. Mas Mujimin, silakan Mas Mujimin. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam. Ya Bu, menarik nih Bu. Terkait dengan kita nih Bu sebagai penyuluh nanti yang terjun di lapangan, itu kan misalnya kita mendapatkan tugas. Nah, kita ini kan sebagai pendamping Bu, artinya tidak sendiri ya Bu ya nanti ketika terjun di lapangan Bu ya. Kemudian juga yang menjadi masalah adalah itu tadi Bu, karena kita ini penyuluh tentu bekal ilmu untuk mengetahui tentang bahan-bahan produk Bu, produk-produk yang sifatnya kimia dan sebagainya itu tentunya kita sangat minim sekali itu Bu. Nah itu apakah ada nanti semacam bekal-bekal khusus gitu ketika kita sebelum terjun ke lapangan misalnya. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan pelaku usaha, karena tidak semua pelaku usaha ini kan mikro dan kecil ini masalah terkait dengan makanan ataupun minuman. Juga ada yang terkait dengan selain itu Bu, usaha-usaha yang lain gitu loh. Misalnya ada pelaku misalnya kalau tempat kita ini Bu, usaha mebel misalnya Bu. Apakah itu juga menjadi sasaran kita itu karena mebel misalnya di Surakarta itu kan juga menggunakan bahan-bahan yang barangkali itu ada yang kita curigai mungkin seperti kuasnya dan sebagainya. Mungkin dari bahan-bahan yang bukan dari bahan yang halal seperti itu. Apa kita juga masuk ke ranah itu nanti Bu? Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin saya nanti minta dibantu Mas Rido untuk bagaimana pendamping halal ini nanti
nanti seperti apa ya Mas Rido, karena sejujurnya saya tidak tahu. Tapi kalau untuk yang kata Bapak tadi untuk furniture, alat elektronik dan sebagainya, ini kita nanti akan merambah ke sana. Sekarang kita udah mulai ke selain obat, makanan dan kosmetik sudah ada namanya barang gunaan. Jadi nanti mungkin ke depan kita nanti akan tahu Bapak dan Ibu mungkin selama ini suka pakai dompet ya, dompetnya dompet kulit. Kadang-kadang kan kita ngelihat harganya doang gitu, tapi kita nggak pernah tahu itu sebenarnya kulit apa gitu ya. Nah itu seperti itu nanti kita akan ke sana. Bahkan sekarang juga sudah mulai pada kemasan. Jadi terutama kemasan untuk minuman cair itu nanti kita setahu saya sekarang sudah mulai merambah apakah itu kemasannya halal atau haram. Kenapa demikian? Karena nanti ada kontaminasi dengan si cairan tersebut ya. Itu setahu saya itu disebutnya namanya kemasan primer. Tapi sejujurnya ya, saya sendiri bahkan belum tahu regulasinya itu sampai sejauh mana. Mohon maaf kalau saya tidak memuaskan, namun setahu saya sekarang mulai ada kesadaran dari produsen besar seperti barang elektronik seperti rice cooker ya, kemudian chiller dan sebagainya, itu sudah mulai mereka ingin dihalalkan produk elektroniknya. Nah, itu disebutnya barang gunaan. Ya, nanti ke depan mungkin kalau kemarin kan sudah ada ya Zora ya yang dihalalkan jilbabnya ya, kain jilbabnya. Dan kemarin juga sudah ada permintaan masker wajah yang juga minta dihalalkan dan sebagainya. Nanti ini akan bergulir terus Pak karena kita meminimalisir ya kondisi-kondisi di mana berharap kita sebagai seorang muslim kita dijauhkan dari hal-hal yang haram seminimal mungkin. Begitu Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya membantu sedikit menjawab pertanyaan Pak Mujimin terkait sebenarnya pendamping PPH ini nanti tugasnya bagaimana dan akan seperti apa gitu ya Pak ya. Sebenarnya ini pertanyaannya cocok sekali ditanyakan untuk besok Pak. Karena besok itu materinya itu tentang verifikasi dan validasi yang merupakan menjadi salah satu inti tugas dari pendamping PPH. Cuma sedikit saja saya menjelaskan karena pendamping PPH ini kan diperuntukkan untuk program self-declare. Self-declare ini merupakan ditargetkan kepada UMK atau UMKM yang bahan digunakan terkait produknya itu memiliki titik kritis yang minim atau bahkan zero, nggak ada titik kritisnya seperti itu. Nah nanti teman-teman pendamping PPH ini yang akan memberikan surat rekomendasi atau mungkin bahasa mudahnya menjamin bahwa pelaku usaha ini sudah memenuhi standar PPH atau syariat dalam pengelolaan bahan bakunya hingga proses barang ini jadi. Seperti itu. Untuk teknisnya itu bisa besok ditanyakan. Begitu Pak Mujimin. Terima kasih. Ya, ini satu pertanyaan terakhir kali ya Bu ya, karena kita ada waktu 4 menit lagi. Iya Pak. Bisa ke tadi sudah ke ini Pak Muhammad Khodik dari Magelang. Silakan Bapak. Halo, dengar suaranya? Iya Pak. Enggak. Mohon maaf Bu, mau sedikit aja pertanyaan saya. Okay. Sepemahaman saya itu terkait dengan pendamping kan ada yang namanya auditor, ada yang namanya pendamping. Terus fungsi dari pendamping itu untuk mempermudah usaha kecil menengah memperoleh sertifikat halal. Kalau Ibu tadi menyampaikan misalkan penyembelih itu harus mempunyai sertifikat halal. Kalau pemahaman saya itu yang penting kita melihat penyembelih itu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian penyembelih itu mengeluarkan pernyataan bahwa proses penyembelihannya itu sudah sesuai dengan syariat Islam, bukan harus mempunyai sertifikat halal. Karena program pendamping PPH ini kan tujuannya untuk
mempermudah, Masih bukan tanya jawab. mempersulit, nggih. Bukan mempersulit tapi mempermudah. Oleh karena itu, menurut saya kalau ibu harus pakai sejenis mesin-mesin yang besar itu namanya bukan pendamping, tapi kalau menurut saya itu auditor. Itu saja. Terima kasih. Oke Pak, benar. Jadi kalau seandainya auditor itu karena memang dia harus memiliki kompetensi tertentu, dasar keilmuan tertentu, oleh karena itu dia diutamakan atau bukan diutamakan ya, ditempatkan itu untuk industri menengah ke atas. Kenapa sih UKM atau kecil mikro itu pendamping? Pertama karena memang itu merupakan mayoritas pelaku usaha. Kemudian kedua, tempatnya itu sangat berpencar. Ya, jadi dia bukan merupakan biasanya industri rumahan ya, dan diharapkan sebetulnya pendamping halal itu adalah orang-orang yang berada di sekitar mereka supaya tidak terlalu jauh karena kan memang kalau pendamping kan seyogianya dia memang cukup bisa melihat ya, mengawasi juga proses produksinya. Menurut saya demikian. Mohon tambahannya ya Pak Rido, ini adanya regulasi pendamping halal itu sebenarnya tujuannya bagaimana? Tapi menurut saya ini menurut saya ya secara pribadi bisa jadi ini karena kita menuju kepada Indonesia halal di tahun 2024 ya. Sementara LPH yang kita miliki itu masih sedikit ya, hari ini baru 3, kemudian auditor juga masih terbatas ya, dan sementara letak para pelaku usaha itu banyak sekali yang seperti misalnya daerah Papua ya, daerah Indonesia Timur itu nyaris tidak terjangkau gitu karena LPH banyak di daerah Indonesia Tengah dan mungkin daerah Indonesia Barat. Mungkin kira-kira demikian bisa jadi kebijakan tentang pendamping halal ini agar pelaku usaha lebih dekat kepada pengawasnya atau kepada pembimbingnya. Karena harapannya pendamping halal itu juga adalah orang-orang yang bisa memberikan solusi atau jalan keluar kepada pelaku usaha, bukan hanya sekedar masukan untuk halal, tapi masukan untuk perbaikan kualitas produknya. Saya kira